Lakukan juga untuk semua jaring nelayan hingga bersih, karena ini yang akan kita letakkan kembali di tong yang ketiga. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Memasuki minggu keempat, saatnya saya akan melakukan pembersihan untuk filter mekanis, yaitu pre-filter 1 yang ada di tong ini, pre-filter kedua yang ada di tong kedua, dan filter mekanis yang berisi jaring nelayan di filter ketiga. Saya tidak akan melakukan pembersihan untuk filter biologis yang ada di sini, karena ini akan membunuh bakteri nitrifikasi. Kita coba buka untuk melihat. Kotor sekali ya di sini, bahkan ada kotoran yang mengapung. Jadi pada dasarnya saya akan melakukan pembuangan kotoran yang bersifat endapan di ketiga tong ini. Tong ketiga ini berisi jaring nelayan, jadi jaring nelayannya perlu kita cuci dan kita bilas supaya lebih bersih. Sebelum melakukan pembuangan air yang ada di tong ketiga ini, kita harus menutup dulu pipa saluran ini agar air tidak tersedot turun ke tong yang ada di sini. Jadi ini saya arahkan ke atas. Tujuannya kita meletakkan pipa seperti ini untuk menahan air supaya air ketika turun tidak menyedot air yang ada di filter biologis. Jadi supaya air tetap stabil, kita arahkan corong ini ke atas sebagai blocking. Dan ketika kita membuka keran yang ada di bawah, tidak ikut menarik air yang ada di tong filter yang lain, terutama di filter biologis. Sekarang kita buka kerannya. Lalu kita juga akan membuka keran yang ada di tong kedua. Ini adalah filter pengendapan yang kedua. Dan juga kita akan membuka keran yang ada di tong pertama. Ini juga berlaku untuk pre-filter yang pertama, yaitu pengendapan pertama dari kotoran-kotoran yang ditarik dari bak budidaya. Ketika air sudah mulai surut, yang harus kita lakukan adalah menyemprot air di semua permukaan tong-tong filtrasi ini agar kotoran-kotoran yang menempel di dinding tong filtrasi bisa bersih dan ikut terbuang di jalur pembuangan. Lakukan ini untuk tong pertama, tong kedua, dan tong ketiga. Bisa dilihat di sini, sekarang sudah bersih. Sudah kita semprot, sudah kita buang juga air yang kotor tadi di ketiga tong ini. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan mencuci dan membilas jaring nelayan yang ada di sini. Caranya mudah, cukup dengan mencelupkan ke air dan dikucek-kucek seperti ini hingga bersih. Lakukan juga untuk semua jaring nelayan hingga bersih, karena ini yang akan kita letakkan kembali di tong yang ketiga. Setelah bersih, kita mulai memasukkan kembali air ke ketiga tong filter yang ada di sini, hingga semuanya penuh dan kita bisa kembali menyalakan pompa airnya.
Jangan lupa untuk meletakkan kembali jaring nelayan di tong ketiga. Oke, setelah bersih, kita meletakkan kembali jaring nelayan di tong ketiga dan kita mengisinya dengan air hingga air ini penuh sesuai dengan level air yang ada di permukaan pipa yang ada di sini. Jadi sebelum permukaan pipa setara dan sejajar dengan yang ada di sini, pipa ini jangan dibuka ya, karena air dari tong biologis akan kesedot. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan sekali-kali untuk membersihkan tong yang berisi filter biologis. Jadi walaupun ini terkesan kotor dan berwarna coklat, tapi ini sesungguhnya bukanlah kotoran. Kita bisa cek airnya di sini, ini sangat jernih ya. Jadi warna coklat yang menempel di Kaltnesh ini sebetulnya adalah bakteri yang sudah mengisi rumah di Kaltnesh ini. Sekarang kita akan melihat tong setelahnya, yaitu tong filtrasi yang berisi filter biologis juga. Bisa dilihat di sini, airnya juga masih sangat jernih. Jadi disinilah letak kelebihan sistem RAS. Bakteri-bakteri nitrifikasi ini membantu kita untuk menjernihkan air dan juga membuang zat-zat beracun yang berbahaya untuk ikan. Sehingga air yang berada di samtank ini sudah menjadi sangat bersih karena telah melalui 3 tahapan filtrasi di tong-tong sebelumnya. Dan tong-tong filtrasi inilah yang tidak pernah saya bersihkan karena di dalamnya mengandung manfaat yang berguna untuk ikan. Jadi kondisi air yang bersih inilah yang akan kita alirkan kembali ke kolam-kolam budidaya. Di sini saya juga melakukan perubahan untuk pipa-pipa SLO. Kita bisa lihat di sini pipa SLO saya letakkan di tengah, yang mana tadinya berada di ujung sebelah kanan sini. Dengan melakukan perubahan letak pipa SLO ini, maka air menjadi lebih jernih karena air bisa menyerap kotoran yang ada di tengah kolam. Saya sudah mencoba antara perbandingan kebersihan air ketika pipa SLO ada di tengah dan ketika SLO ada di pinggir. Dan 3 minggu berjalan kita bisa lihat ternyata lebih bersih air yang dihasilkan ketika pipa SLO ini berada di tengah. Dan perubahan letak pipa SLO ini juga saya aplikasikan ke kolam-kolam yang lain. Sekarang kita akan coba beri makan untuk melihat tingkat agresivitas dari ikan tersebut. Di sini pakan selalu saya bibis. Bisa kita lihat ya, ikan sangat antusias dan berebut. Makanan sudah habis kurang dari waktu 5 detik. Ini indikasi bahwa air sehat. Maka ikan juga ikut sehat. Sekarang kita akan lihat juga di kolam sebelahnya bagaimana nafsu makannya. Pakan di sini saya bibis dengan menggunakan probiotik. Kita bisa sama-sama lihat ikan sangat rakus dan sangat lincah. Indikasi dari ikan ini sangat sehat. Dan sejauh ini belum ada kematian ikan. Sekarang kita akan tes memberikan makan di kolam belajar saya, yaitu kolam bioflok. Terlihat di sini, ikan juga rakus, indikasi dari ikan sehat. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.